Alhamdulillah, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys yang dirahmati Allah. Pada pertemuan ini kita akan bahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya kita bahas mekanisme pasar bebas, yang kemudian berkembang menjadi pasar keuangan dalam tingkatan yang semakin gede. Kemudian terjadilah ledakan yang kemudian menghasilkan kegoncangan ekonomi atau krisis ekonomi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, terjadi karena mereka menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba, begitu. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, innamal bai'u mislul riba wa halallahu bai' wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya sebetulnya memang berbeda antara riba dengan jual beli. Nah, permasalahannya mereka menyamakan, kemudian muncullah pasar keuangan. Bagaimana selanjutnya untuk mekanisme pasar syariah? Maka ada beberapa yang kita ubah. Kita akan menghilangkan uang kertas, kemudian menghilangkan sewa untuk lahan pertanian, kemudian ada dividen yang kemudian berasal dari investasi uang di lembaga perbankan. Kemudian inilah mekanisme pasar syariah, ya. Kita akan menggunakan sistem mata uang emas dan perak, ya. Kemudian ada barang dan jasa, ini adalah pasar barang dan jasa. Juga kemudian kita bisa menyewakan lahan produktif non lahan pertanian, ya, upah seperti biasa. Kemudian ada bagi hasil dalam syirkah. Nah, ini adalah sistem ekonomi Islam, ya, bahwa seluruh harta kekayaan tadi akan dibagi kepemilikannya menjadi tiga. Yang pertama kepemilikan individu, kemudian kepemilikan umum. Apa contoh-contohnya? Pengertian kepemilikan umum adalah barang yang menjadi kebutuhan umum, ini tidak boleh dimiliki oleh individu, harus bersama-sama dimanfaatkan secara bersama-sama. Kemudian tambang dalam jumlah yang besar, kemudian barang yang tidak dapat dimiliki individu. Kemudian adalah kepemilikan negara, contohnya adalah jizyah, kemudian kharaj, ghanimah, fa'i, usyur, rikas. Nah, nama-nama ini mungkin tidak familiar di kalangan ekonomi konvensional. Ini hanya ada di ekonomi Islam. Kemudian ada harta orang yang tidak memiliki ahli waris, kemudian hartanya orang murtad, kemudian berbagai lahan dan bangunan milik negara ini. Nah, bagaimana kemudian proses pengelolaannya? Ya, untuk kepemilikan individu inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam mekanisme pasar syariah. Kemudian kepemilikan umum dikelola oleh negara, kemudian kepemilikan negara juga sama dimiliki atau dikelola oleh negara. Lalu kemudian mekanisme pasar syariah seperti apa? Inilah politik ekonomi Islam secara overview-nya. Seluruh harta kekayaan itu dibagi yang pertama kepemilikan individu. Kepemilikan individu inilah yang kemudian beredar mengikuti mekanisme pasar syariah. Kemudian kepemilikan umum, ya, seperti yang tadi dijelaskan, dikelola negara. Kemudian kepemilikan negara juga sama dikelola negara. Kemudian dari mekanisme pasar syariah ini harta itu dikembangkan. Nah, ada
tetesannya dari pengembangan harta di pasar syariah tadi itu ada zakat, infak, dan sedekah. Artinya ini tidak melimpah, artinya terbatas. Nah, yang selanjutnya inilah masuk ke dalam APBN syariah atau Baitul Mal, sehingga fundamental ekonomi di dalam Islam itu bukan karena zakat atau bukan gerakan infak misalkan, tetapi adalah di Baitul Mal yang dia akan mengurus seluruh ketiga sektor kepemilikan, sektor pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Dengan demikian negara yang menjalankan konsep ekonomi Islam memiliki fundamental ekonomi Islam yang sangat kuat sekali, yang berada di Baitul Mal. Jadi tidak seperti mungkin ekonomi Islam yang seperti kita pahami di kontemporer, konsep-konsep kontemporer saat ini, yang misalkan yang mengandalkan zakat atau misalkan mengandalkan infak atau demikian. Dari saya, bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam itu memberikan solusi terhadap sistem ekonomi yang apa yang membedakan dari konsep kapitalisme yang menganut pasar bebas tadi. Jadi ada harta yang tidak boleh dimiliki bebas oleh setiap orang, yaitu jenis-jenis harta milik individu, dan ada jenis-jenis harta yang juga milik negara yang tidak bebas individu untuk memiliki. Hanya kepemilikan individu ini yang bisa dikembangkan di pasar, sehingga apa itu namanya, ketika terjadi kegoncangan di pasar itu ada ya backup ekonomi yang saya sangat kuat di Baitul. Demikian sharing saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.